kejadian lainnya itu seperti ketika Niwa itu diperkaos oleh teman Kirana dan Linda. Dalam hal ini temannya ini adalah makhluk yang tak kasat mata. Dalam waktu Niwa ini mimpi. Karena di mimpi itu sangat nyata, bahkan Edward pun mengalami mimpi yang sama. Selain itu, Niwa ini terserang penyakit kulit yang bagi Niwa itu sangat tidak wajar. Ya, jadi teman kakak bisa lihat ya, Niwa ini mengirimkan bukti-bukti asli, otentik keadaan waktu dia sakit kulit. Halo, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya akan kembali membawakan kisah horor atau misteri yang teman kakak senangi. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kemarin ya. Dan menurut narsum itu kejadiannya masih berlangsung sampai detik ini. Wow, serem banget ya. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu yang satu ini. Sebut saja narsumnya ini bernama Niwa. Pengalaman terkena teluh atau santet selama 4 tahun dalam hidupnya oleh mantan temannya. Jadi sebelumnya dia teman tapi sekarang udah mantan. Ya mungkin karena satu dan lain hal ya. Oh ya, by the way, nama dan tempat kisah ini sudah saya samarkan. Nah, mungkin kisah ini terdengar tidak masuk akal bagi yang nggak percaya atau bisa dibilang skeptis ya. Tapi menurut Niwa itu tidak masalah. Dia hanya ingin membagikan kisahnya dia. Niwa ini tidak pernah menyangka bahwa temannya sendiri melakukan itu, ya, melakukan teluh atau santet ini kepada Niwa sebelum melihat bukti-bukti tangkapan layar atau screenshot yang dikirimkan oleh seseorang. Dan ada juga yang mengaku telah mengirimkan gangguan gaib berupa teluh atau santet melalui seorang dukun atau guru spiritual. Waktu itu Niwa melihat di sebuah akun Facebook yang menawarkan wisata mistis di sebuah tempat instansi pendidikan yang terkenal dan sudah menjadi rahasia umum di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, si Niwa ini berminat untuk gabung dengan wisata tersebut. Nah, singkatnya dia mendaftar bersama teman dia dan pacarnya dia yang sekarang sudah menjadi mantan. Sebut saja kenalan dia itu bernama Windy dan pacarnya bernama Edward. Setelah persiapan beberapa hari menuju lokasi, layaknya seperti orang yang mau berwisata horor dengan membawa senter dan peralatan umum lainnya seperti makanan, alat-alat yang memang diperlukan untuk vlog, kamera, lighting, ya segala macem lah, ya mikrofon ya. Setelah sampai, mereka berkumpul di salah satu apartemen untuk mendapatkan pengarahan dari salah satu senior yang ada di sana. Tempat apa saja yang bisa dilewati, terus pantangannya, kalaupun ada ya, terus siapa saja yang memiliki penjaga gaib, ya toh, terus harus melakukan apa, bagaimana, dan lain-lain, pokoknya dijelasin di situnya. Istilah kata itu di briefing di situ ya. Singkatnya, penjelajahan dimulai dan berjalan cukup lancar sampai akhir nih. Nah, selama perjalanan, Niwa ini berkenalan sama satu laki-laki yang bernama Riza. Riza ini dia lebih muda dari Niwa. Nah, tentunya kenalan ini atas persetujuan Edward atau mantannya ya.
karena dirasa sah-sah saja ya untuk mempunyai kenalan baru. Bukan cuma Riza, ada banyak peserta yang ikut walaupun didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita. Karena wanitanya hanya Niwa dan Windy saja pada saat itu. Setelah selesai, mereka pun balik ke penginapan masing-masing. Niwa dengan Windy, sedangkan Edward sendiri. Selang 1 bulan setelah berkenalan dengan Riza, Riza mulai nih menunjukkan sikap yang membuat Niwa kurang nyaman. Ya memang bukan salahnya dia, soalnya si Riza ngira ini kan Niwa ini masih single gitu kan, karena Niwa ini nggak ngomong, nggak bilang ke Riza kalau Edward itu pacarnya. Nah, si Riza ini terus-menerus mengejar Niwa sampai akhirnya dia menolak dengan baik-baik. Dengan berkata bahwa Edward yang kemarin ikut itu adalah pacarnya Niwa yang baru datang aja Indonesia dari Prancis. Nah, Niwa sama Edward ini sempet LDR-an gitu ya, Jakarta Paris gitu. Awalnya si Riza ini seperti nerima, cuman beberapa bulan kemudian mulailah gangguan itu terjadi. Teluh pertamanya Niwa yang dikirimkan oleh Riza pada bulan September 2019. Kenapa Niwa ini berkata Riza yang ngirim? Karena terakhir kali waktu si Niwa menolak Riza, ada laporan dari senior Niwa yang menceritakan bahwa di awal bilang si Riza itu bercerita soal Niwa dan dia suka sama Niwa. Tapi Riza ini ditolak dan dia merasa tidak terima. Terus ingin melakukan sesuatu kepada Niwa. Ya sesuatunya itu mungkin bisa diketahui ya teman-teman kakak sendiri. Ya tentunya kemungkinan besar tidak baik ya. Kemudian mulanya gangguan itu ringan-ringan aja, kayak kiriman banaspati. Kalau banaspati itu kayaknya udah berat ya, nggak ringan ya. Di apartemennya Niwa ya, padahal apartemennya itu di Jakarta. Jadi Jakarta itu ya tidak pernah tidur kan kotanya, rame terus. Cuman ya itu ada aja seperti itu. Awalnya tuh badannya tuh merasa pegel-pegel aja. Niwa pikir dia salah melihat, itu bola api melayang mungkin balon atau lampion lah. Dia nggak terlalu memikirkan. Tapi setelah itu dia menjadi demam dan batuk parah. Kemudian Edward pun mengantarkan Niwa ke dokter. Cuman dokter tuh agak kesulitan mendiagnosa. Dan berkata dokternya mungkin Niwa kelelahan aja. Dan membilang bahwa itu mungkin infeksi tenggorokan. Sehingga si Niwa tuh batuk-batuk. Saya juga batuk-batuk. Oke. Namun sampai obatnya habis pun si Niwa ini nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya Edward itu membawa Niwa ini ke salah satu rumah sakit yang berada di daerah Jakarta Utara. Singkatnya, udah 2 dokter berbeda yang mendiagnosa itu kebingungan. Dan diberikan obatnya juga sama, cuman beda merek aja. Nah syukurlah untuk dokter yang kedua ini bisa memulihkan kondisi Niwa selama 2 minggu. Dari sinilah gangguan kedua dan seterusnya dimulai. Selain banaspati, Riza semakin kalap mengirimkan serangan-serangan berupa kaki 1000 selama beberapa bulan hingga membuat Niwa ini pindah unit apartemen dan tower apartemen. Nah pada saat itu si Niwa tuh tinggal di lantai 21. Niwa pikir semua udah berakhir nih setelah Riza sudah mengakui dan meminta maaf setelah Edward meminta Riza untuk menceritakan yang sebenarnya. Niwa dan Edward ini udah memaafkannya dan membiarkan Riza pergi dan mendoakannya agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Niwa mengira gangguan dari Riza itu udah yang paling parah.
ternyata masih ada lagi yang lebih parah dari kiriman Riza kepada Niwa di awal tahun 2020. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya nih. Sebelum mengenal Riza, Niwa ini mengenal seseorang yang bernama Kirana. Orang tersebut adalah salah satu klien Niwa dan Edward dalam pembacaan kartu tarot. Jadi di sini tuh Niwa menjelaskan bahwa Niwa ini bukan paranormal atau peramal atau orang pinter, tapi dia membaca karakter atau kehidupan seseorang dengan menggunakan metode psikologi gambar atau semiotika untuk membaca tarot dan kartu oracle bersama Edward. Ini menurut penjelasannya Niwa ya. Kirana ini merupakan seseorang dengan karakter tertutup, namun dia menyimpan sebuah rahasia mengerikan ketika dia mulai tertarik di awal tahun 2019 kepada kartu tarot dan oracle dengan alasan dia ingin belajar kepada Niwa dan Edward untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Dia takut ke psikologi, entah kenapa ya dia takut ya. Pada saat itu, Niwa dan Edward tidak menaruh curiga pada Kirana karena mereka pikir sah-sah aja belajar membaca tarot dan oracle, karena mereka pikir juga ya kan nggak menggunakan dalam tanda kutip makhluk gaib dan mistis untuk membaca tarot ataupun oracle. Selama 1 bulan dia belajar, yaitu bulan Februari sampai Maret 2019, dia menghilang begitu aja dari mereka tanpa mengucapkan perpisahan. Jadi setelah belajar itu dia ngilang tuh, ya kan? Nah, sampai mereka menemukan akun barunya di April 2020 di Facebook. Dan Kirana membuka konsultasi tarot online sendiri. Awalnya mereka juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, sah-sah aja. Bukannya habis belajar kalau udah jago terus buka toko sendiri, kan gitu kan. Namun ternyata si Kirana ini telah bersekutu dengan makhluk tak kasat mata untuk membantu dia meramal. Karena menurut Niwa sudah menjadi rahasia umum di kalangan pembaca tarot, ada yang memakai bantuan makhluk yang tak kasat mata untuk membantu mengetahui tabir dalam pembacaan. Sekilas memang tidak masuk akal, tapi menurut mereka yang pernah berkecimpung di dunia itu sudah menjadi makanan sehari-hari atau rahasia umum. Kenapa mereka bisa tahu? Karena Kirana sendirilah yang membocorkan hal tersebut tanpa sengaja di status Facebook yang dia ketik pada saat itu. Niwa dan Edward bukannya sok suci soal itu atau munafik, tapi menurut mereka itu perbuatan yang kurang baik, bersekutu dengan makhluk tak kasat mata untuk kekayaan semu. Mereka juga tidak menuduh, kembali lagi seperti di awal, bukti terbuka sendiri. Selain menu-menu mereka yang dicuri, hanya berubah nama menu saja, bahkan kartu-kartu mereka pun disamakan sama si Kirana, meskipun tidak semuanya dia bisa beli. Jadi mungkin ada beberapa kartu yang beda gitu ya, tapi ya kebanyakan besar kartunya sama. Nah kemudian Niwa ini bertanya kepada Kirana mengenai masalah itu melalui chat pribadi. Namun Kirana malah meminta Niwa untuk tidak ikut campur dengan pekerjaannya yang sekarang dia telah resign dari kantor lamanya. Niwa ini tahu kalau Kirana tuh benar-benar resign dari salah satu teman kantornya. Sebut saja Aldiano. Nah karena alasannya Kirana resign ini ingin membantu keluarga dalam wirausaha. Nah setelah dia meminta, akhirnya Niwa pun mengalah untuk membiarkan dia membuka toko tersebut dan kanal YouTube. Mungkin setelah kami tanya kepada Kirana, dia tuh merasa tersinggung. Karena di saat Niwa ini tidak mengetahui atau lalai bahwa Kirana
tidak menyukai hal tersebut. Nah, dari sinilah gangguan ketiga dimulai hingga saat ini. Kirana rupanya berkenalan dengan seseorang yang pernah Niwa kenal sebelum Niwa menemukan akun baru Facebooknya. Dan Niwa ini melihat Kirana ini bersekutu dengan makhluk tak kasat mata bersama dengan salah satu kenalan saya di media sosial pada 10 tahun lalu, yaitu Linda. Nah, Niwa ini kenal sama Linda tahun 2012 sewaktu masih di ranah hobi yang sama. Niwa ini tahu kalau mereka itu bertemu di sebuah perguruan online dalam forum supranatural, salah satu situs terbesar dan masih aktif forum tersebut hingga sekarang. Mungkin mereka belajar supranatural itu bersama dan bertemu di tempat lain tanpa Niwa tahu sebelum Kirana mengadu ke Linda dan mengatakan bahwa Niwa ini dianggap merusak bisnis orang lain dan iri dengan Kirana. Berbagai komentar dan bahasa binatang terlontar dari jari-jari akun lain di kolom komentar akun Facebook mereka, hingga melakukan body shaming kepada Niwa. Niwa ini menyadari bahwa dia itu tidak secantik seperti idol K-pop, sehingga mungkin layak foto Niwa bersama Linda tahun 2012 itu dijadikan bahan lelucon pada April hingga Mei 2020. Kemudian Niwa pun menemukan bukti-bukti dari status Linda yang dibagikan oleh orang lain yang mengenal kami, memuat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka, bahkan membawa keluarga saya yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan Linda sebenarnya tidak mengenal keluarga Niwa, hanya asal bunyi aja. Nah, kemudian setelah perkenalan background tentang perselisihan Kirana dan Linda ini dengan Niwa, timbullah pertanyaan nih, apa saja yang Linda dan Kirana lakukan? Oh, banyak, kata Niwa. Mereka tidak bermain banaspati seperti layaknya Riza. Mungkin buat mereka itu banaspati itu hanya sekedar kelabang kecil atau kaki 1000. Jadi hal yang murahan gitu. Dan hanya bisa diakses oleh paranormal kelas bawah. Nah, mereka melakukan hal yang jauh lebih parah sehingga menyebabkan beberapa elektronik di unit apartemen Niwa itu rusak. Termasuk AC dan listrik yang padam. Namun hanya di unit Niwa. Di saat token itu terisi untuk 1 bulan. Jadi kan aneh ya, dari apartemen cuma apartemennya Niwa, sedangkan token masih full untuk 1 bulan. Niwa pun bertanya, mungkin teman-teman kakak bisa menjelaskan di komentar di bawah apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Edward ini sempat kesetrum sebentar saat dia memegang AC outdoor. Padahal dalam keadaan dia memakai sendal ketika di balkon malam hari saat kejadian listrik padam itu. Kan aneh ya, udah listrik padam tapi bisa kesetrum AC outdoor. Niwa kira outdoor unit yang rusak. Tapi begitu dicek oleh teknisi semuanya baik-baik saja. Niwa pun berpikir, apakah dia ini berhalusinasi? Melihat keadaan Edward kesetrum ini, si Niwa tuh jadi berpikir, itu bukan halusinasi, tapi tidak wajar. Kenapa begitu? Ya karena listrik di apartemen mati, tapi AC di outdoor kok bisa kesetrum gitu. Nah, kemudian kejadian lainnya itu seperti ketika Niwa itu diperkaos oleh teman Kirana dan Linda. Dalam hal ini temannya ini adalah makhluk yang tak kasat mata. Dalam waktu Niwa ini mimpi. Karena di mimpi itu sangat nyata, bahkan Edward pun mengalami mimpi yang sama. Namun hanya berbeda saja alurnya. Jadi kalau Niwa ini diperkaos oleh makhluk laki-laki dari mereka, si Edward ini diganggu
hingga setelah dia bangun dari mimpi dan nyaris jatuh dari balkon apartemen pada saat membereskan ruang tamu. Waduh, mimpinya serem banget sampai kayak gitu ya. Mungkin akan semakin mengerikan jika Edward ini benar-benar jatuh dari balkon lantai 26 apartemen. Selain itu, Niwa ini terserang penyakit kulit yang bagi Niwa itu sangat tidak wajar. Ya, jadi teman kakak bisa lihat ya, Niwa ini mengirimkan bukti-bukti asli, otentik keadaan waktu dia sakit kulit. Dan kejadian ini berlangsung pada tahun 2020 saat serangan Kirana dan Linda semakin masif. Sudah dibawa ke dokter dan dokter kulitnya bingung dengan apa yang terjadi selain diberikan obat untuk meredakan gatal sementara. Bukan cuma itu kejadiannya. Niwa ini mempunyai 5 ekor kucing di apartemen. Tiba-tiba saja 3 dari mereka tergeletak tak bernyawa ketika gangguan tersebut reda. Mulanya Niwa ini mengira mereka terkena virus kucing, ya, virus pankleotemia, ya atau apalah itu, nanti teman kakak bisa search di Google ya. Itu merupakan virus yang mematikan untuk kucing, atau kucing-kucingnya mati ini karena makan racun. Tapi Edward tidak setuju dan mereka juga menyadari bahwa kucing-kucing tersebut sudah vaksin tahunan dan diperkuat oleh kesaksian dokter di salah satu klinik langganan Niwa bahwa 3 ekor kucing yang mati tersebut tidak ditemukan penyebabnya. Tidak ada indikasi racun atau virus. Terus apa dong yang menyebabkan kucing-kucingnya pada mati? Nah, sedangkan 2 kucing lainnya itu selamat. Walaupun pada awalnya mereka lemas dan terengah-engah seperti kayak capek gitu ya. Nah, di sini pun Niwa itu drop ya. Dia drop, lemas juga sekaligus sedih karena rentetan kejadian yang dia alami. Bertubi-tubi ya, nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, Edward pun mencoba menenangkan Niwa sebisanya, lalu mencoba untuk membawa barang-barang penting dan kucing yang tersisa dari unit apartemen untuk mencari tempat aman sementara. Jadi dari awal nih, dari 19 nih, mereka pindah-pindah apartemen terus nih si Niwa sama Edward ya. Kemudian Niwa dan Edward mencari tempat yang aman selama beberapa minggu di sebuah hotel. Tentu saja mereka tuh membayar 2 kamar dan kucing dititipkan di tempat kenalan mereka yang salah satu situs terkenal dengan forum cerita. Dan mereka mengenal yang bersangkutan ini, ownernya, jauh sebelum mengenal Kirana dan Reza. Namun Linda sudah lebih dulu mengenal Niwa pada saat itu. Nah, gangguan pun hilang tuh waktu itu tuh. Tapi ketika Niwa sama Edward balik, malah sebaliknya. Serangan kiriman semakin masif ketika ada seseorang yang melihat komentar bahwa Linda mengakui dia bersama Kirana bekerja sama untuk membuat Niwa bangkrut, karena bagi Linda, Kirana adalah sahabat terbaiknya di dunia supernatural. Seperti apa gangguannya? Tentu saja hal yang sama. Cuman frekuensinya lebih sering dibanding sebelumnya pada jam-jam tertentu. Khususnya pada waktu maghrib. Bahkan ada hal yang lebih mengerikan lagi bagi Niwa. Setelah dia mimpi diperkaos, seminggu kemudian Niwa ini mengalami datang bulan, tapi bukan datang bulan yang biasa. Jadi seperti ada yang gugur dari dalam perutnya dan cairan merah yang keluar itu begitu banyak. Ini tidak hanya terjadi 1 bulan, tapi 2-3 bulan setelah
mereka kembali ke unit apartemen. Nah, ini juga ada bukti otentik langsung dari Niwa ya. Niwa mengirimkan gambar yang seperti gumpalan dengan cairan merah itu ya. Mungkin sedikit agak saya blur atau warnanya dihilangin ya, biar nggak terlalu serem gitu ya. Tapi ini beneran. Jadi ini berlangsung tuh 2-3 bulan. Singkat cerita, Niwa pun bersyukur bahwa kucing-kucing yang tersisa itu tidak ikut terkena dampak serangan dari Linda dan Kirana di unit apartemen. Walaupun serangannya itu masif. Jadi sekarang itu serangannya langsung kena ke Niwa ya. Sebetulnya bukan cuma Linda dan Kirana saja yang menyerang, tapi Linda dan Kirana juga berkongsi atau bekerja sama dengan penganut ilmu hitam lainnya dan beberapa wanita yang mempunyai kodam atau penjaga gaib untuk membuat Nawa dan Edward hancur dan tidak berdaya. Untuk wanita yang mempunyai penjaga gaib, sepertinya lebih berurusan ke Edward. Untuk yang terlihat bahwa mereka yang lebih pantas memiliki Edward dibanding menjalankan hubungan dengan Niwa. Niwa dan Edward tuh menyerah di bulan Juni tahun 2023. Akhirnya toko konsultasi tarot yang mereka bangun dari 2017 tutup permanen karena trauma yang belum selesai. Jadi luar biasa sekali ya serangannya ini, sampai tidak hanya menyerang usaha tapi juga menyerang pribadi. Memang seperti kisah fantasi atau mengada-ngada ketika kisah ini didengar atau ditonton. Tapi inilah kisah Niwa dan Edward yang sebenar-benarnya. Apakah serangan ini masih ada di tahun 2023? Tentu saja, walaupun tidak separah dulu. Karena Niwa ini dan Edward memutuskan untuk berpisah demi kebaikan dan keselamatan masing-masing pada Maret 2022. Jadi mungkin karena udah dilihat berpisah, ya mungkin serangannya agak berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rentetan serangan-serangan itu ya. Serangan pertama yang dimulai pada September 2019, jadi terhitung dari periodenya Riza, terus 2020-21, jadi itu Linda dan Kirana. Kemudian yang ketiga September 22 sampai September 23, sebut saja Diana. Ini baru lagi nih. Diana adalah salah satu mantan pegawai Niwa dan Edward yang dulu di tarot ikut juga mengirimkan kiriman gaib bersama keluarganya kepada Niwa. Karena Diana itu merasa bahwa Niwa ini tidak boleh memiliki siapapun, baik Edward ataupun hal yang menurut dia ingin dia punya dari saya pada saat itu. Dan keluarganya juga mendukung Diana. Karena bagi mereka, Niwa dan Edward itu yang salah dan dianggap menjebak Diana untuk bersekutu bukan dengan Tuhan. Namun mereka sendiri malah bersekutu dengan makhluk gaib untuk mengirimkan serangan. Dan Diana juga ingin menjadi kesayangan nomor satu di toko dibanding pegawai lainnya. Namun tidak sesuai harapan dia, sehingga rasa kecewa berubah menjadi dendam. Wah, ini plot twist banget ya. Udah kepengen disayang, tapi malah nikem dari depan. Bukan dari belakang ya, dari depan nikemnya. Niwa dan Edward ini bisa tahu dari ibunya Diana sendiri yang mengatakan ke Edward, karena terakhir kali Edward pernah dikontak sama Ibu Ani dan suaminya Diana, yaitu Wira. Nah, Ibu Ani itu adalah ibunya Diana ya. Jadi
Diana ini sakit karena ulah si Edward. Dalam hal itu dia ngechat sambil menuduh, yang mengirim serangan balik ke Diana, yang menuntut keadilan untuk versi Diana. Jadi keadilannya itu apa ya? Ingin menjadi nomor satu, tidak ingin diatur di toko, untuk mengikuti SOP pembacaan tarot dan peraturan umum lainnya yang wajar saja. Gitu. Jadi seperti jika merasa sakit atau tidak enak badan boleh bilang kepada kami, tapi Diana itu malah ngilang gitu aja gitu loh. Seakan Niwa dan Edward ini neken dia untuk tetap bekerja gitu. Padahal kalau si Diana ini bilang sakit dan izin ke Niwa sama Edward sih fine-fine aja, nggak apa-apa gitu. Mereka memperbolehkan gitu kan. Niwa dan Edward juga tidak mengambil keuntungan apapun dari Diana. Semua uang pembacaan sudah dibagi rata ke semua, ke Diana dan pegawai-pegawai lainnya. Nah, gangguan lain juga terjadi, yaitu mengirimkan, mohon maaf, herpes di leher pada tanggal 21 Agustus 2023 dan September 2023 di matanya Niwa. Nah, ini ada foto juga otentik yang dikirimkan oleh Niwa. Nah, padahal Edward itu tidak mempunyai kemampuan supranatural atau indigo. Bagaimana mungkin Edward ini bisa mengirimkan serangan balik kepada orang lain, sedangkan dia juga sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nah, Niwa ini belum pernah mendengar kalau ada kiriman gaib itu bisa dikirim sampai nyebrang benua atau beda benua gitu kan. Nah, mungkin kalau Niwa salah, teman kakak bisa koreksi di bawah ya, di kolom komentar. Untuk sementara ini, Niwa hanya bisa memperkuat pagar keimanan dengan keyakinannya dia supaya serangan tidak parah dan tidak semakin parah lagi. Dan jika sudah dirasa tidak aman, Niwa untuk memilih meninggalkan tempat yang sebelumnya ke tempat yang baru. Ya itulah barusan kisah dari narasumber kisah kalian yang bernama Niwa. Buat teman kakak yang mempunyai kisah yang ingin dibagikan melalui kisah kalian, jangan lupa hubungin nomor WA dan email yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.